Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, sore semuanya. Semoga keadaan kalian baik-baik aja di sana. Nah, di sini alhamdulillah kita kita bisa belajar lagi setelah kemarin kita udah belajar pengantar ekonometrika. Terus ini dilanjut ekonometrika CSPD. Nah, peraturan dari ASIS kali ini nggak jauh berbeda dengan waktu kemarin, waktu matkul pengantar CSPD. Jadi absensi kalian dilihatnya itu dari do file yang kalian upload di nanti ada link upload untuk do filenya. Nah, cuman yang berbeda di sini kita menggunakan bantuan website Sekolah Tata untuk menyimpan materi dan juga penugasan dari kalian. Jadi kalau jangan dikirim di email. Kalau dikirim di email kan biasanya banyak yang nggak banyak yang hilang mungkin filenya. Nah kalau di sini insya Allah nanti bisa terorganisir dengan baik kalau di website. Nah itu ada pertanyaan dulu nggak untuk mungkin masukan ketika pengantar ekonometrika kayak gimana, kurang apa gitu, ada nggak? Halo guys, kalau nggak ada aku lanjutin ya. Kak tadi mau nanya enroll apaan yang Kiki? Saya skip. Oh iya, Ada yang di perlu sini gini, untuk membantu mengkoordinasi kelas kalian, semua materinya aku upload di website Sekolah Tata. Nah di sini ada course namanya Mikroekonometrika Modern. Ini aku share screen ya. Nah ini. Nah, di sini tuh sebenarnya ini hasil karyanya Kak tingkat kalian. Jadi Sekolah Tata membuat apa ya istilahnya ya, sistem untuk mengorganisir kelas mikroekonometrika modern di kelas kalian. Nah, di sini semua materi akan di-upload di sini. Kemudian nanti penugasan juga kalian uploadnya di sini. Misal untuk upload the file ya. Jadi setiap hari kan kita akan ada praktek menggunakan Stata ya. Nah, do file yang kalian buat nanti kalian nggak perlu upload di Drive, karena upload di Drive mungkin nanti ada orang yang kopas-kopas gitu kan. Kalian boleh kopas do file, tapi kopasnya itu melalui link yang ada di sini, jangan kopas di teman kalian. Kebanyakan kemarin kan kayak gitu. Nah, makanya di sini nanti ada link untuk upload do file kalian. Sebenarnya kopas nggak apa-apa sih, asalkan kalian paham gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus di sini kita nanti akan belajar tentang cross section dan panel data ya. Jadi di sini nanti diintegrasikan ya. Jadi materinya nanti akan selalu dinamis dan selalu berubah. Tapi pembahasannya tetap sama. Jadi misal nih di 1 jam pertama kita akan membahas tentang pengantar datanya dulu. Nah, terus 1 jam kemudian nanti akan praktek menggunakan tools yang sudah diajarkan di kelas. Jadi misal hari ini tentang OLS gitu ya. Nah, nanti kita belajar dulu data yang pengen di OLS-in itu data apa gitu. Misal data sesenas. Nah, ini. Nah, nanti kita belajar memahami data sesenas itu strukturnya kayak gimana. Jadi gini, berhasil dan tidaknya kalian memahami ekonometrikanya itu tergantung sama kalian memahami datanya juga. Tidak semua data yang kalian miliki itu bisa langsung dianalisis menggunakan tools CSPD yang kalian pelajari. Kalian harus istilahnya itulah membedakan itu. Kayak umpama kalian pingin mengiris cabai, terus mengiris bahan-bahan dapur.
Nah, kalian punya banyak tools kayak misal gergaji, pisau, gunting. Nah, itu kan semua tools. Nah, kalian harus milih yang sesuai kan. Toolsnya itu yang mana? Semuanya bisa memotong apa namanya bahan-bahan dapur tadi. Tapi yang tepat, nah kalian harus memahami apanya, datanya. Kalian struktur datanya itu harus paham. Kayak gitu. Dengan struktur datanya kalian paham, nanti apapun data yang kalian terima dari sumber apapun, insya Allah kalian bisa melakukannya dengan baik. Kayak gitu guys. Itu pengantarnya ya. Nah, silakan nanti di download aja bahan-bahannya ada di Drive. Nah, di sini ada datanya, terus ada PPT-nya, lalu ada kuesionernya dan lain-lain. Oke, kita langsung ke PPT-nya aja kali ya. Pak, ini harus register dulu ya? Iya. Registernya lewat email Gmail bisa kok. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini sebenarnya ide dari CSPD itu apa sih? Maksudnya ide dari topik penelitian itu bisa didapatkan dari mana saja sih? Bagaimana kita belajar tentang analisis data yang sifatnya cross section dan panel data sih. Balik lagi ke pengertian ekonometrika ya. Ekonometrika itu kan sebenarnya kumpulan dari beberapa bidang ilmu, kayak bidang permodelan di matematika, terus bidang statistik. Lalu di sini ada tambahan yaitu ekonomi, karena kita ngomongnya mengukur di bidang ekonomi. Nah, makanya tiga bidang utama ini yang gimana ya, mencoba untuk dibuat sebuah model untuk mengatasi sebuah permasalahan yang kita hadapi. Sebenarnya model ini tuh tujuannya hanya satu, dia tuh diantara permasalahan yang banyak, dicoba permasalahannya itu disederhanakan. Nah, disederhanakan untuk memahaminya ya menggunakan model. Nah, permasalahannya itu kan masih ada banyak sumber ya, maksudnya mungkin di masyarakat itu kayak gimana. Lalu dari situ nanti kita harus bisa menarasikan ya dari permasalahan yang ada. Dari hasilnya kita analisis, terus dinarasikan dengan bagus. Nah, di sini sumber utama ya, kita belajar di CSPD sebenarnya ada 3 yang bisa kita gunakan ya untuk praktek dan secara teori. Itu pertama pasti data. Ya, kita harus paham dulu bahan-bahan apa sih yang mau kita eksekusi. Nah, kita harus kumpulin dulu. Peneliti yang bagus itu kayak ibarat chef. Jadi apapun data yang dia terima itu dia bisa mengolah dengan bagus. Nah, chef yang amatiran biasanya dia cari resep-resep dulu di internet. Nah, ketika dia bingungnya itu ketika bahannya nggak ada, dia akan bingung. Nah, kalau chef yang handal, ya bahan apapun bisa dia sajikan dengan makanan yang enak. Begitu juga dengan peneliti di ekonomi ya. Kalian bisa nih membahas apapun yang ada di dunia ini. Cuman kalian harus tahu kan bagaimana bahannya. Nah, kalian kalau udah paham tools-tools di ekonometrika, kayak misal kalian pendekatannya menggunakan maksimum likelihood, kapan kita menggunakan OLS. Nah, seperti itu kalian nanti akan lebih mudah gitu. Terus melalui jurnal. Nah, jurnal ini biasanya kalian awal-awal untuk belajar ya mereplikasi jurnal. Ada banyak jurnal yang dia tuh mempublish data dan juga do file-nya. Jadi bisa kalian pelajari. Biasanya yang mempublish seperti itu tuh
dari Jepal, kemudian dari institusi-institusi kayak TNP2K, kayak gitu mereka nge-publish jurnal dan lain-lain itu dengan file dan bahan-bahan. Nah, kemudian melalui data primer. Nah, data primer ini ada banyak challenges. Kayak misal kalian harus kuat di statistik, terus juga kalian harus memiliki biaya yang cukup ya untuk primer kayak wawancara kayak gitu tuh, apalagi di musim pandemi kayak gini ya. Ya kalian wawancara mungkin via telepon nah itu kan membutuhkan biaya. Nah, makanya primer kayak gini tuh biasanya dilakukan oleh institusi-institusi yang besar, misal lembaga demografi. Nah, untuk yang paling mudah itu ya menggunakan data sekunder. Ini yang paling atas ya. Dan juga waktu, ini butuh waktu. Nah, tadi ya terkait dengan pola pembelajaran tadi ya, CSPD ya. Ya, kita harus memahami ya. Ini ada hal yang memahami data maksudnya. Ada hal yang menarik di data Susenas di Indonesia. Jadi perlu kalian pahami semua kebijakan yang ada di Indonesia itu menggunakan data Susenas. Itu mengapa kalian harus aware dan juga harus mempelajari ya, benar-benar mempelajari ya data Susenas ini. Soalnya kalian terutama ya, kalian memiliki kesempatan untuk mengakses data ini secara gratis dari fakultas gitu. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada miliki sekarang yang tersedia oleh fakultas. Jadi fakultas itu kalau kalian meminta data Susenas itu pasti nanti dilayani. Nah, kalau kalian udah alumni seperti saya minta ke fakultas itu udah nggak bisa. Nah, itu harus dimanfaatin sih. Dulu aku menyesal ketika perkuliahan ya aku nggak memanfaatin data ini. Padahal data ini tuh dijadiin sebagai sumber utama untuk sebuah kebijakan di Indonesia yang luas ini, yang bisa merepresentasikan Indonesia ini dan bahkan didanai yang besar loh data Susenas ini oleh BPS, bahkan ada institusinya Badan Pusat Statistiknya. Nah, menurut sejarah ya, data Susenas ini sejak 1963. Nah, ini termasuk data survei, bukan data sensus. Data survei itu kita mengambil data dari sampel gitu. Jadi dia bagaimana jumlah yang relatif lebih sedikit dari populasi itu bisa merepresentasikan data populasi. Gimana? Dan tadi defisit kita, dari mana kita membiayai, salah satunya adalah dari sukuk negara. Kita lihat dari sukuk negara, ini kalau kita lihat teman-teman ya, adik-adik semuanya harus tahu dari mana defisit itu dibiayai, yaitu dari surat berharga negara, itu ada surat utang negara dan sukuk negara, kemudian ada pinjaman. Nah, sekarang kalau kita bicara syariah, bisa matiin sawah mic-nya. Mendukung penerimaan APBN tadi dalam masa pandemi. Lanjut, Mas. Oke. Yang terkait ini ada pengajar lain. Sorry. Tadi Bu Sri Mulyani. Oh, ada kuliah lagi ya kalian ya? Second itu. Second. Oh alah, ada second. Oke. Diduain. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi data Susenas ini bisa sampai sukuk ya. Data Susenas ini itu dia berisi tentang sosial ekonomi, namanya juga Susenas ya, Survei Nasional Ekonomi, Survei Sosial Ekonomi Masyarakat Nasional. Nah, makanya dia bahasan utamanya sosial ekonomi gitu. Nah, tapi di sini nanti ada banyak hal ya, pertanyaan yang dikembangkan oleh
BPS. Nah, level datanya di sini seperti survei pada umumnya, dia meneliti di data level individu dan juga rumah tangga. Nah, lalu di sini yang disurvei rumah tangga yang dapat itu akan disurvei seluruh anggota rumah tangga. Ini misal yang disurvei adalah bapak ibunya gitu ya. Nah, anak-anaknya nanti juga ditanyakan gitu. Nah, uniknya di data Sesenas ini sampai sekarang ya, hingga 2019, sampel size-nya itu mencapai 1 juta. 1 juta individu, 1,2 juta. Nah, ini apa ya, data yang paling besar yang mikro, ya maksudnya survei mikro, yang ada di Indonesia. Nggak ada yang menyandingi ya data ini, kayak misal FLS kayak gitu masih kalah gitu. Nah, ini kontennya apa aja sih yang ada di Sesenas itu? Konten utamanya itu ada 3 bidang ya, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Di kesehatan di sini ada disabilitas, demografi, fertilitas. Pendidikan ada kriminalitas, penggunaan internet, terus lama dia bepergian, kayak gitu ada semua. Terus ekonomi ini yang paling lengkap ya, soalnya di sini kan yang ditekankan adalah ekonomi. Jadi ada pengeluaran, akses makanan, perumahan, perlindungan sosial dan lain-lain. Nah, di sini tapi ada catatan. Jadi antar Sesenas di sini ada perbedaan konten atau yang ada di kuesioner. Jadi setiap tahun nanti akan ada perkembangan perbedaan data Sesenas. Nah, misal di sini ya. Di sini variabel-variabel yang hanya ada di tahun tertentu. Misal tahun 2003 itu ada pertanyaan tentang kegiatan fisik atau olahraga. Nah, di tahun 2004 itu udah nggak ada. Seterusnya nggak ada. Nah, ada kepemilikan lahan pertanian ini khusus di tahun 2005. Terus ada wisata alam dan penggunaan energi. Nah, ini Sesenas di tahun 2017. Nah, sebenarnya Sesenas ini bisa menghitung banyak hal ya, statistika kayak kemiskinan, ini menggunakan pengeluaran per kapita, terus akses sanitasi, ini menggunakan kondisi rumah, crime rate, nah ini menggunakan variabel kriminalitas, terus ASI, stunting, dan juga banyak hal ya yang bisa kita hitung menggunakan Sesenas. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih pohon keluarga dari Sesenas ini. Jadi data Sesenas, biasanya kita mengira data Sesenas itu ya data yang sifatnya cross section. Nah, padahal tidak. Data Sesenas itu bisa dibentuk datanya itu panel. Nah, ini kalian bisa mengakses data panel di Sesenas itu paling akhir ya, itu tahun 2011 sampai 2013. Lalu tahun 2008 dan juga 2009 selanjutnya sifatnya itu cross section. Nah, di data Sesenas di sini sifatnya yang data cross section itu terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada core dan juga modul. Core itu apa sih? Core itu intinya dari pertanyaan yang ada di Sesenas. Nah, di sini data core ini ada pertanyaan untuk individu, ada pertanyaan untuk rumah tangga. Kemudian kita bisa melihat ya bagian lain dari data Sesenas ini yaitu modul. Di modul ini ada beberapa hal ya, kayak bagian konsumsi, kemudian sosial budaya, kesehatan dan ketahanan. Namun di sini ada catatan ya. Dulu ketika tahun 2008 Sesenas ini bagian modul konsumsi, sosial budaya dan pendidikan, kesehatan dan perumahan, terus ketahanan sosial itu dilakukan
secara berkala. Maksudnya dilakukan secara berkala itu dia tidak setiap tahun itu ada. Jadi bergantian gitu. Misal tahun 2008 itu hanya ada modul konsumsi. Tahun 2009 itu hanya ada modul sosial budaya dan pendidikan. Terus tahun 2010 itu hanya ada modul kesehatan dan perumahan. Nah, berarti di tahun 2008, 9, 10 kalian nggak bisa membuat variabel konsumsi yang sifatnya itu panel. Soalnya di sini nggak ada modul yang sifatnya panel. Nah, kalian bisa membuat modul yang sifatnya itu panel itu sejak tahun 2011. Ini bagian konsumsi ya. Jadi bagian konsumsi di sini dia dikeluarkan setiap tahun semenjak tahun 2011. Nah, cuman panel yang ada ini ya 2011 sampai 13 aja untuk level individu. Ingat, ini untuk level individu. Untuk level kabupaten, kemudian untuk level provinsi. Nah, itu kalian bisa memakai di semua tahun. Kecuali tahun ini, tahun 2008, 9, dan 10. Nah, di data panel di sini dia setiap tahun mulai tahun 2011 ya, dia ada core bagian konsumsi ya, modul konsumsi. Nah, makanya dia bisa dipanelkan. Variabel-variabel makanan, non-makanan, dan agregat ini bisa dipanelkan. Apa sih perbedaan data panel dan cross section? Nah, ini unik ya, maksudnya data cross section itu ya dia hanya diteliti hanya satu waktu. Satu tahun yang lain misal dia ditelitinya 2 tahun gitu ya. Nah, berarti individunya yang dilihat itu berbeda. Namun kalau data panel itu dilihatnya setiap tahun itu sama. Misal di tahun 2011 gitu ya. Si Andi diteliti gitu. Nah, nanti 2012 dia diteliti lagi, ditanyain lagi. 2013 dia ditanyain lagi. Salah satu bentuk data sifatnya panel di Indonesia ini adalah IFLS, WHS. Nah, itu data yang levelnya individu yang sifatnya itu panel. Kalian bisa mempelajari jangka panjang ya kalau menggunakan data itu. Nah, di Susenas kalian bisa cuman menggunakan data 2011 sampai 13. Nah, ini timeline survei Susenasnya ya. Jadi dia tuh 2 kali disurvei, di bulan Maret dan juga bulan September. Nah, masing-masing survei ini dia ada diperuntukkan untuk levelnya yang berbeda-beda. Misalnya bulan Maret, dia hanya diperuntukkan untuk menganalisis pada level kabupaten. Ini sejak tahun 2015 ya. Nah, sebelumnya itu masih surveinya cuma sekali saja. Nah, tapi kalau 2015 itu 2 kali. Nah, terus ukuran sampelnya di tahun 2015 itu ada 13.000 rumah tangga. Nah, tapi di bulan September di sini tadi ya dia bisa diagregasi hanya sampai level provinsi. Nggak boleh dia mengagregasi itu dari level kabupaten atau kecamatan, itu bahkan nggak boleh. Kayak gitu. Karena di sini jumlah sampelnya itu relatif lebih sedikit daripada bulan Maret ya. Bulan Maret itu ada 300.000 rumah tangga. Bulan September ini ada 75.000 rumah tangga. Nah, salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan di data Susenas itu adalah fitur weighted. Nah, ini harus kalian pahami ya. Jadi, kalian ketika analisis pasti nanti akan dihadapkan fitur ini. Fitur weighted itu apa sih? Sebenarnya cara mudahnya itu seperti ini. Jadi, sederhananya, weighted atau pembobotan ini itu tuh artinya satu sampel di Susenas ini mewakili berapa orang di populasi sih gitu. Jadi dulu saya pernah ikut pelatihan bagaimana cara menghitung weighted, cuman agak sulit ya, tapi di data DHS. Nah,
Jadi gini, mereka itu ceritanya gini, kenapa sih weighted ini diperlukan di sebuah survei? Jadi ketika turun lapangan, banyak sekali masyarakat kita itu berbeda dengan database yang ada di pemerintah gitu ya. Maksudnya gini, misal nih, mereka kan melakukan migrasi dan lain-lain kan. Nah, ada daerah di situ itu banyak banget orangnya. Nah, padahal dia hanya diambil sedikit gitu. Karena tadi ada kejadian migrasi dan lain-lain. Nah, akhirnya dia kelebihan jumlah yang diambil sampelnya. Nah, kelebihan kayak gitu nggak apa-apa, dimasukin aja nggak apa-apa. Karena dia based on apa yang temukan di lapangan. Soalnya kejadian di lapangan itu sangat random lah. Banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Bahkan kayak kalian di stop untuk melakukan survei itu bisa jadi. Dulu pas ada ya salah satu peneliti di lembaga demografi itu enumeratornya bahkan di stop pas waktu survei YFLS karena ada kejadian tertentu gitu. Nah, tapi bisa berjalan lagi. Nah, begitu juga dengan survei ini Susenas. Jadi ketika kelebihan nggak masalah, nanti kelebihan terus ada juga daerah yang kekurangan. Nah, daerah yang kelebihan dan kekurangan itu ketika dimasukkan ke dalam sampel kayak gitu kan mempengaruhi hasil ya. Nah, padahal aslinya itu populasinya itu mungkin contohnya segini banyaknya ya. Nah, terus kita ambil sedikit. Nah, apakah pengambilan sedikit ini merepresentasikan data populasi? Nah, di sini di waktu populasi di sini ada mungkin populasi provinsi A, ada populasi provinsi B. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, untuk mengatasi itu ya menggunakan pembobotan. Nah, ini contoh analisis yang tanpa menggunakan pembobotan. Nah, ketika kita tanpa menggunakan pembobotan, di sini angka presentasinya 23,62, maksudnya angkanya kurang begitu terlihat bagus gitu. Ini ada 16,06, ini ada 55,45. Tapi setelah dikasih pembobotan, ini format pembobotannya ya, kurung buka FW sama dengan integer dari FWT kurung tutup. Nah, di sini nanti akan lebih smooth ya datanya. Dan jumlah frekuensinya di sini akan lebih banyak karena dia dikalikan. Jadi angka yang di sini itu dikalikan dengan pembobotan. Nah, 4.000 akan menjadi 2 juta. Data 2.000 akan menjadi 1 juta dan seterusnya. Nah, ini ada catatan khusus di data Susenas. Dengan adanya weighted itu, Susenas ini bisa diagregasikan di level yang berbeda-beda. Karena di sini ada data sampel yang dapat merepresentasikan populasi. Agregasi dalam bentuk Susenas adalah fitur menciptakan data pada level kabupaten atau provinsi. Jadi dari Susenas itu bisa ubah levelnya dari level individu menjadi level kabupaten, individu menjadi level provinsi. Nah, itu disebut dengan agregasi data. Nah, di sini ada catatan lain, itu Susenas tidak dapat melakukan agregasi ke tingkat kecamatan atau desa. Berbeda dengan IFLS ya. IFLS itu kalian nanti tidak bisa juga sih diagregasi di kecamatan dan desa. Dia juga nggak bisa diagregasi ke provinsi atau karena dia nggak punya weighted tadi. Nah, di Susenas itu ada. Nah, agregasi Susenas ini tergantung dari Susenas yang digunakan. Kayak 2015 sampai 19 ini Susenas bulan Maret dilakukan untuk analisis agregasi sampai level kabupaten atau kota. Tapi tadi Susenas yang September itu hanya sampai provinsi. Nah, di sini ada catatan lain di tahun 2011 sampai 2014 di sini tidak ada pendapatan yang levelnya itu individu. Jadi ada di sana pendapatan tapi levelnya itu rumah tangga. Nah, karena
mungkin di sini ada banyak jumlah yang tidak sesuai gitu ya antara pendapatan dan juga pengeluaran. Itu pasti terjadi sih ketika turun lapangan. Nah, makanya diagregasikan ke level rumah tangga. Nah, ini ada mulai tahun 2014 kode di kabupaten dan kode kelurahan di Sesenas itu tidak diseminasi lagi. Maksudnya tidak dikasihkan lagi di datanya. Soalnya gini, dia di data Sesenas itu nggak bisa dimergingkan dengan data Podes. Data Podes itu dia kan survei desa ya. Nah, sementara data Sesenas itu individu. Nah, dia bisa digabungkan tapi dengan level yang berbeda. Maksudnya level yang berbeda itu dinaikkan ke level kabupaten atau provinsi. Nah, itu dia baru bisa digabungkan antara data Sesenas dan data Podes. Kayak gitu. Nah, ini cukup menarik ya kalau kalian melihat di data IFLS. Nah, data IFLS itu bisa digabungkan. Data yang levelnya komunitas dengan data yang levelnya individu. Nah, itu bisa kalian untuk melakukan sebuah pelatihan sederhana untuk skill kalian. Nah, kalian bisa nanti belajar IFLS. Nanti kita akan pelajari IFLS kok. Santai aja. Nah, ini untuk awal-awal kita harus belajar dulu Sesenas itu kayak gimana, struktur Sesenas itu kayak gimana. Jadi gini, dulu pas saya ikut itu ya, seleksi TNP 2K, kalian nanti itu dikasih soal suruh ngerjain meng-exercise mengolah data itu menggunakan data Sesenas atau BPS lah, BPS di daerah tertentu gitu. Nah, makanya data Sesenas itu banyak institusi yang pakai data ini. Seleksi aja pakai ini data Sesenas itu. Nah, itu penting banget untuk kalian mungkin nanti di World Bank atau di ILO atau di mana-mana. Nah, nanti ini akan bermanfaat kalau kalian bisa menggunakan data Sesenas ini. Nah, bagaimana sih cara menggabungkan data Sesenas? Jadi gini, data Sesenas tadi kan dia dibagi core dan modul. Nah, core itu bagian utamanya dari data Sesenas. Nah, di situ ada bagian modul tadi. Modul tadi itu isinya tadi ada konsumsi rumah tangga dan lain-lain. Nah, cara menggabungkannya itu menggunakan ID yang disebut dengan urut. Urut ini sama dengan kode rumah tangga atau di sini renumerasi ataupun B1R1 sampai B1R8 untuk data lama ya. Nah, terus penggabungannya tadi ya, data Sesenas yang sifatnya cross section. Tadi cross section kan selain tahun 2011 sampai 2013, 2014, 2015 dan seterusnya itu sifatnya cross section. Nah, dia bisa digabungkan dengan data dengan data Podes atau data sumber data lain itu dengan diagregasikan sampai level kabupaten atau provinsi. Nah, ini nantinya unit analisisnya akan berubah. Jadi dia tidak menjadi analisisnya individu lagi, tapi analisisnya adalah provinsi atau kabupaten. Nah, tapi kalian harus memahami juga ya, bagaimana sih pola pemekaran yang ada di provinsi dan juga kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, itu harus kalian perhatikan juga sumber datanya. Nah, makanya nanti ketika agregasi data, ya kalian lihat tahun berapa yang kalian gunakan. Nah, terus dari situ provinsi itu tuh masuk nggak sih? Maksudnya ada nggak sih waktu itu? Kalau nggak ada ya berarti nanti jangan sampai dibuang lah datanya. Oke, ini ada penulisan kode variabel yang dari BPS. Jadi di sini tuh penulisannya variabelnya itu misal B1R1. Nah, B1R1 ini maksudnya adalah bagian 1. R1 ini rincian di angka 1. Ini biasanya Romawi ya rinciannya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 1. Nah, ada B12
K1. Ini maksudnya adalah bagian di nomor 12. Nanti di pertanyaannya. Nah, ini berada di kolom 1. Nah, ini angka Romawi 12, pertanyaan 1. Nah, ada pertanyaannya seperti ini, R1001. Ini maksudnya adalah rincian 10, nomor 10. Romawi 10, pertanyaan 1. Nah, nanti kalian lihat di pertanyaan kuesioner yang ada di Susenas. Jadi ini relatif lebih mudah ya untuk melihat penamaan dari variabel daripada data IFLS. Nanti data IFLS akan lebih rumit lagi untuk penamaannya. Nah, ini sebenarnya PPT-nya itu dari Kak Muiz. Kalian kenal nggak? Nah, ini beliau yang kayaknya beliau yang bertanggung jawab di lab data DepIE deh. Nah, kalau kalian pingin nanya-nanya data yang ada di DepIE, nah kalian bisa langsung tanya ke Kak Muiz. Jadi nanti biar kalian bisa menggunakan data Susenas. Nah, praktek kali ini kalian coba download semua materi yang ada di sini. Nah, nanti kita menggunakan data di sini. Ada pertanyaan belum sebelum kita praktek? Halo guys, ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Nggak ada, Kak. Oke, mari kita praktek. Di sini kalian lihat do file-nya nggak? Kayak. Belum, Kak. Nah. Oh, masih PPT ya? Sekarang udah nggak ada papaan. Oke. Sebentar. Ini? Stata 14 ya? Iya, Kak, Oke. udah. Iya, Kak Stata. Kalian udah mendownload datanya? Nah, silakan diekstrak. Itu kan bentuknya zip ya. Diekstrak ke data kalian masing-masing. Udah semuanya? Udah di-download? Belum, Kak. Tuh. Kak, maaf, tadi datanya di mana ya, Kak? Semuanya ada di website deh. Jadi Oke, makasih, Kak. aku share ya. Jadi bagian ini praktek OLS dan identifikasi permasalahan OLS. Nanti do file-nya akan saya upload di sini juga, tapi di akhir supaya kalian bisa menulis dulu, belajar dulu nulis do file. Ya pasti kalian dulu udah saya ajarin bikin do file ya, pasti bisa lah menulis lagi. Udah semuanya? Ini datanya yang 5 ini di-download semua atau gimana, Kak? Ya, yang ini loh, yang latihan Susenas 2017 setelah Stata. Nah, ini kuesionernya, terus ini bagian core, ini bagian modul. Nah, dia tuh ada 2 bagian core dan juga modul. Modul ini isinya dia tentang pengeluaran makanan. Di sini ada bloknya. Nah, uniknya di sini ada pengeluaran makanan tentang apa sih guys yang haram-haram itu. Jadi di sini ada tentang pengeluaran makanan tentang rokok nggak haram ya, makruh ya. Nah, tapi kalau orang Muhammadiyah itu mengharamkan. Nah, itu bisa itu teliti. Terus ada juga tentang minuman keras kalau nggak salah deh di pertanyaan Susenas yang terbaru. Nah, itu bisa itu kalian bisa meneliti apa sih industri atau industri haram atau apa itu yang ada di pola konsumsi masyarakat terhadap mungkin makanan halal atau haram kayak gitu. Nah,
itu bisa menggunakan data Susenas. Nah, di sini ini modul yang konsumsi tadi ya. Nah, terus kalian juga bisa ngelihatin kan kalian belajar juga ya makanan yang halalan dan thayyiban gitu ya. Nah, di sini dia tercukupi gak sih misal proteinnya, misal ini ada bandeng diawetkan, terik, cumi-cumi, terus daging, dia makan daging gak sih? Itu bisa. Teliti. Ini pengeluaran untuk makanan. Ada yang non makanan. Nah, non makanan ini rokok ya, rokok ini sendiri nih. Rokok itu lebih unik ini. Ini bisa lah kalian untuk memanfaatkan ini. Ini ada rokok filter, rokok putih, tembakau. Nah, oke, ini tadi rokok. Sekarang yang non makanan coba. Ya, non makanan. Apa ya? Pariwisata deh. Pariwisata. Ini ada rekreasi coba. Jadi kalian bisa melihat lifestyle seseorang gitu loh. Dari mungkin jasa keuangan, terus pakaian yang kayak gimana yang dia beli. Nah, itu kan bisa dilihat tuh lifestyle dia itu kayak gimana. Nah, ini bisalah dieksplorasi bagian-bagian pertanyaan yang mungkin sensitif ya, maksudnya ini bagus banget ketika dianalisis menggunakan ekonomi Islam. Nah, bahkan di data Sakernas itu ada, kalau kalian lihat ya Sakernas ya, nah itu ada spesifik dia tuh termasuk jurusan ilmu ekonomi Islam atau enggak, tenaga kerjanya. Kan dia survei angkatan kerja ya. Nah, itu ditanya juga. Itu ada. Nanti kalian bisa gunakan. Nah, ini ada khitanan, ulang tahun, perayaan hari raya. Nah, ini bisa nih. Biaya penyelenggara ibadah haji. Ini menarik banget ini. Bagi kalian yang pingin menganalisis tentang haji ya. Jadi jarang banget loh anak ekonomi Islam yang membahas tentang haji. Apalagi sekarang udah ada badan tersendiri kan di apa namanya? Di Kemenak ya. Badan apa sih? Aku lupa namanya. Nah, itu bahkan kemarin ada yang dibuka PNS-nya, ada anak angkatan atas itu mendaftar di situ. Terus ada upacara agama, biaya pemakaman. Nah, ini menarik banget kalau kalian ingin analisis ini. Oke, itu sekilas pertanyaan yang bisa kita eksplorasi menggunakan Susenas ya. Nah, sekarang kita udah di-download semuanya data-datanya? Halo guys. Udah Kak, udah. Oke, kalau udah, mari kita membuat do file-nya untuk pelatihan kali ini. Sebentar. Ini yang keluar di kalian apa? Website ya? Iya Kak, website. Mana ya? Ada pertanyaan nggak kalian? Wah. Belum ada, Kak. Belum ada ya. Nah, sekarang kita menulis do file. Oke. Nah, sebenarnya do file-nya udah dibuatkan ini. Nah, tapi kita akan belajar lagi mulai dari nol. Pasti kalian udah lupa-lupa ingat kan ya? Atau ada di sini yang menggunakan stata terus? Adalah pasti. Oke. Kayak kemarin tulis aja nama kalian, data identitas kalian, nama, mungkin nanti ditulis juga pertemuan ASIS pertama, pertemuan
ASIS 1. Nah, terus di sini nama kalian. Nama, misal ini Muhammad Abdul Muhammad. Terus NPM, jangan lupa. Nah, ini 150. Ini NPM gua dulu ya. Kalian lihat do file-nya atau enggak ini? Lihat. Lihat, Kak. Ya, Kak. Aku gedein kali ya. Nih. Nah, untuk ke awal, ulang lagi kayak dulu, global itu adalah komponen awal pertama pasti clear, set more of. Nah, kalian tentukan tuh media penyimpanan kalian. Menentukan media penyimpanan. Nah, kalian tentukan folder kalian. Misal saya ingin membuat folder di misal di download sini. Kuat gak ya? Ntar ya, aku ekstrak dulu datanya. Aku juga baru download tadi. Misal data kalian taruh di apa ya, sebuah folder namanya ini. Misal. Jadi ini tergantung sama folder kalian yang kalian miliki. Ini ya, global. Mungkin kalian tulisnya itu database. Ini nanti isinya adalah semua data yang kalian pakai, kalian gunakan. Jadi di folder ini isinya itu adalah data-data yang saya gunakan di pelatihan kali ini. Nah, ini the file, jangan lupa di save dulu biar nggak hilang. Dari misal saya taruh di folder yang sama di sini, saya taruh di materi dasar. Oke, ini do file ASIS pertama. Nah, global ini adalah komponen input ya, input dan juga output. Dia bisa dipakai untuk, bisa digunakan untuk membuat media penyimpanan stata. Jadi ketika saya nanti memanggil file yang ada di folder materi dasar stata, saya tinggal manggilnya itu memakai $database. Ini tuh fungsinya sama persis kayak bit.ly. Jadi bit.ly biasanya kan dipakai untuk kita memperbaiki link yang ada. Nah, itu kan kalau di internet ya. Nah, kalau di folder kita itu kita memakainya adalah global. Nah, ini jangan lupa di-run dulu. Ini aku share overall kali ya, biar kalian bisa melihat semuanya. Ini sama foldernya bebas kan ya Kak, di laptop masing-masing itu Kak, mau apa aja? Iya, iya. Nah, ini kan do file-nya nih. Nah, kan folder saya itu ada di sini. Kalian klik aja bagian atas. Tapi kalau pakai Mac itu kalian klik kanan terus bagian detail kalau nggak salah deh. Iya deh. Kalau pakai Mac melihat alamat web, alamat data di gimana? Bagian detail ya. Pakai Mac. Info apa? Jadi info kan.
Coba ke sana. Mana? Kita apapun. Ya, get info kalau pakai Mac. Tapi kalau pakai Windows, ini diklik aja bagian atas, kayak link. Oke ya, kita lanjut. Nah, setelah global di sini, nanti kita cek di database ini tuh ada apa aja sih. Nah, dir, kita panggil deh database. Nah, di sini dia isinya adalah folder dasar statistik. Materi dasar statistik. Nah, di sini kita mau lihat file Susenas itu apakah ada gitu ya. Nah, kita lihat directory dir atau dir Susenas. Ini kekecilan ya? Oke, aku gedein deh. S-nya gede. Nah, terus ini dikasih bintang. Nah, di sini akan terlihat. Oh, di sini tuh ada loh namanya file Susenas Core RT. Terus ada konsumsi M43. Ini ada Core Indonesia 2017. Nah, sekarang kita pingin membuat, ini kan tadi udah directory ya. Nah, kita pingin membuat mengagregasikan prevalensi orang merokok. Jadi kita nanti analisisnya adalah level kabupaten. Nah, cara untuk membuat ID untuk kabupaten itu adalah dengan cara seperti ini. Jadi R10. Jadi ID-nya ini kalau kalian buka nih bagian EX Core Indonesia 2014, coba dibuka. Ini saya kopikan ya. Salah. Di sini, ini terlalu kecil ya. Nah, di sini saya buat database karena tadi beda ya. Database. Nah, kalau di enter di sini, ini salah paste ini. Database. Nah, di sini akan muncul variabel-variabel yang tersedia di Susenas. FWT tadi ya, dia tuh menyatakan weighted dari sebuah datanya. Nah, kalau kita BR deh, coba kita browse. Nah, R101 ini adalah kode provinsi. R102 ini adalah kode kabupaten. Jadi R101 ditambah R102, misal 111, ini adalah kode provinsi. Nah, kita ingin membuat kode yang levelnya itu kabupaten. R105 ini pertanyaan tentang merokok tadi. Nah, kita mau bikin variabel itu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa memakai komen yang seperti ini, tapi ini sifatnya itu sifatnya itu numerik. Atau kalian bisa memakai komen concat. Itu kalau sifat datanya adalah string. Nah, ID itu harusnya sifat datanya string. Cara untuk melihat data deskripsi datanya itu gini. Nah, di sini ID string R101 ini harusnya string, tapi di sini adalah bit. Lalu di sini R102 ini bit juga. Nah, kalian harus ini karena bit ya. Nah, kalian harus nanti mengkalikan 100, kemudian ditambahkan R102. Ini ya. Ini di copy, ditaruh di sini. Di file kalian. Ini aku jelasin di sini.
Nah, di sini ini sesuai dengan database kalian, pemanggilannya ini diganti. Ini ditulis membuat, membuka data Susenas. Nah, setelah itu ini R107 ini adalah usia ya. R407 ini adalah usia. Nah, kita pingin analisisnya itu di atas usia 15. Nah, makanya di sini kita drop. Menghapus. Apa Kak? Apa? Gimana? R407 apa tadi Kak? Usia. Coba kita cek ya. R407 itu maksudnya apa Kak? Nama variabelnya. Jadi nama variabel yang ada di pertanyaan R407 ini adalah usia. Nah, kita ingin menganalisis usia di atas 15 tahun. Nah, makanya kita drop if R407 kurang dari 15. Kayak gitu. Oke? Paham? Nah, sekarang ini yang bawah ini adalah komen untuk membuat ID pada variabel pada Susenas. Nah, ini karena dia tadi ya sifatnya string, sifatnya itu numerik, makanya dia dikalikan 100 ditambah R102. Sebenarnya ada cara yang lebih bagus itu pakai concat. Nah, ini kalau ketika ID-nya itu sifatnya string. Kalau tadi kan numerik ya. Nah, makanya dengan cara ini. Nah, ini akan bingung ketika nanti angkanya itu digitnya itu banyak, kayak data di IFLS itu digitnya banyak. Nah, itu nanti kalian bingung. Tapi untuk sementara kan ini digitnya hanya 3. Nah, ini memakai cara ini nggak apa-apa. Ini untuk membuat ID di Susenas. Nah, kalau sudah di-run, coba dicek ID kabupatennya ada nggak. Nah, di sini ada ya ID kabupaten. Kita cek. Nah, di sini 11. Nah, ini ada tambahan digit 01. Jadi nanti 1101. Ini kabupaten di Aceh ini kalau nggak salah. Nah, seperti itu guys. Ini untuk membuat ID kabupaten. Nah, terus kita selanjutnya ingin melihat angka prevalensi orang merokok di kabupaten. Nah, itu kayak gimana? Nah, kita lihat di sini pertanyaan R105 itu 1 atau R05 itu 2. Maksudnya gini, coba kita lihat pertanyaan di R ini ya, lihat di questionnaire ya. Itu 005. Nah, ini kan apakah Anda merokok menggunakan rokok elektrik? Ya. Dan ianya ini kan 1 dan juga 2. Nah, makanya di sini 1, 2. Ini ini rokok elektrik berarti ya. Ya, ini berarti 1, 2 ini dinyatakan dia merokok. Ini R106 ada juga nggak? Oh, nggak ada. Berarti udah kepotong. Berarti ini pengguna merokok elektrik ya. Jadi kita buat variabel, kita lihat ya, ini nggak harus pakai cara ini ya. Jadi kalau ini kan dia membuat dummy ketika R105 itu jawabannya iya tadi, 1 sama 2. Nah, kalian bisa berkreasi lain, mungkin menggunakan record. Nah, record ini lebih menurut gue lebih bagus ya daripada tadi. Soalnya dengan record kalian mengkombinasikan 2 perintah, yaitu perintah mengganti ulang datanya dengan perintah membuat variabel dan juga melabelkan variabel. Itu menurut gue lebih efisien. Nah, ini 1, 2 itu menjadi 1. Ini tulis merokok.
Merokok elektrik ya tadi ya. Elektrik. Jadi buat apa Kak? Gimana? Buat untuk apa? Yang Tap apa itu- ini? Yang TA tuh tap sama aja Kak. Sorry, gimana? Putus-putus. Yang komen sebelumnya kan TA, itu tab sama aja maksudnya. Oh, ini tabulasi. untuk lihat aja. No, tabulasikan apa namanya angkanya yang ada di sini. Nah, di sini kita pingin mengubah 1, 2 ini menjadi angka 1, 5, 8 ini menjadi angka 0. Karena dummy tadi ya. 5, 8 menjadi angka 0. Nah, ini tidak merokok elektrik. Nah, setelah itu generate variabel misal smoke gitu ya. Smoke elektrik gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, nanti di sini udah ada dummy-nya. Udah ada dummy. Tapi yang elektrik aja ya. Nih, angka prevalensinya itu sekitar, oh sorry, ini belum diwektitkan ya. Coba kalau kita wektitkan. Wektitkannya itu dengan kurung buka, lalu ditambah FWT, FWT sama dengan ini. Oh, W, sorry. W. Oh, nggak mau ya, sebentar. FWO ini sifatnya integer. Ini dia harus dibuat integer. Alah, cucu. Bingung. Nah, di sini itu gini. Jadi tadi kan angka ini angka tabulasi untuk data aslinya tanpa dibobotkan. Nah, sekarang kita pingin data aslinya ini dibobotkan untuk melihat data populasi. Nah, itu dengan cara tabulasikan smoke ini, kemudian kurung buka, ini kurung bukanya yang kotak itu kurung kotak, FW sama dengan integer. Ini soalnya apa ya, bentuk datanya itu adalah integer untuk weighted-nya. Kurung tutup, terus kurung tutup yang kotak. Jadi karena dia integer, ya kita harus memasukkan mengidentifikasi kalau variabelnya itu adalah integer. Weighted-nya. Integer itu apa sih Kak? Gimana? Integer itu apa? Integer adalah bentuk data, benar. Ini kalau kalian lihat di script, nah ini. Bentuk data itu jadi dua. String sama integer. String sama numerik. Nah, string itu ya string 1, string 2, string 3, dan seterusnya. Itu gampang ya diidentifikasi ya. Kayak teks, kayak gitu tuh pasti diidentifikasi stata itu sebagai string. Nah, bentuk numerik itu ada banyak. Ada bit, ada float, ada integer, ada apa lagi ya? Aku lupa satu lagi. Nah, itu. Nah, di sini masing-masing numerik itu ada pengaturannya, formatnya. Misal nih, numerik yang dia nggak boleh ada koma 4 digit. Komanya itu 2 digit. Nah, itu berarti nanti pakai float. Nah, nanti di format ini bisa diatur. Dia setelah koma itu ada berapa angkanya. Nah, ada bit, ada integer, ada ini sebenarnya cuman tipe data yang sifatnya itu numerik. Kayak gitu. Paham nggak? Paham Kak. Oke, lanjut ya. Buat apa Kak Maka? Gimana? Sorry. Komen Kakak tadi yang di stata komen ke-17 yang tadi barusan buat apa jadinya Kak? Yang D ya? Oh, yang ini. Oh, Nah. ini untuk melihat data yang merokok elektrik ya. Nah, itu berdasarkan data populasi. Bukan analisisnya bukan sampel lagi. Kalau udah ada weighted-nya. Berarti buat itu yang buat bobot itu kata-kata tadi Ya, yang foto. benar.
sampel mewakili beberapa populasi gitu. Ya, benar sekali. Nah, di sini hanya 2% ya yang merokok itu merokok elektrik ya. Tapi kalau merokok semuanya itu menurut gua ada banyak sih, ada 10%-an deh kalau nggak salah. Yang 97% itu kita nggak bisa bilang dia merokok konvensional gitu. Kan nggak tahu datanya kan kayak. Ini gara-gara dia dipotongnya itu datanya hanya R105 sih. Kalau ada R106, nah kita bisa menggunakan data itu untuk melihat semua jenis perokok. Ngerti nggak? Tadi ya pertanyaannya di sini kan R105 kan hanya merokok, tapi rokoknya apa? Elektrik kan? Makanya kecil. Nah, tapi di sini merokoknya itu dengan merokok tembakau. Kalau yang R106 kayak gitu. Paham nggak? Berarti kalau misalkan ditambah R1005 sama R1006 itu dua-duanya ya Pak, rokok Ya. elektrik atau tembakau? Ya, benar sekali. Dengan data ini kita nggak bisa bilang yang 90. Nah, tapi ini 109 juga tembakau ini. Bentar ya, kita lihat. Tadi ada variabel R109 ya. Ada. Oke, kita pakai data R105 dan juga R109 ya. Dua data itu ya. Ada yang join. Siapa yang join? Berarti yang 97% itu kita nggak tahu dia nggak ngerokok beneran apa dia ngerokok tembakau, kita nggak bisa tahu kan kayak berarti kan? Ya, kita belum bisa tahu. Nah, kita coba ya, kita record lagi ya. Ini kan tadi 015 ya. Ini untuk rokok elektrik ya. R109 kan ini untuk rokok tembakau ya. Nah, cuman di sini jika 106 sama dengan 5, jika dia tidak dalam sebulan terakhir ya, apakah merokok tembakau? Tidak. Nah, tapi di sini tanyakan lagi R105. Jadi ini skip pattern itu sangat penting ya kalian pahami ya guys. Jadi semua kuesioner yang ada di Indonesia gitu ya. Nah itu tuh pasti ada skip pattern kayak misal ini contohnya. Apakah nama Anda ya? Apakah Anda merokok tembakau? Nah ini jawabannya ya atau tidak. Nah ketika dia jawab tidak, dia lanjut ke pertanyaan 109. Apakah dulu sebelum sebulan terakhir pernah merokok tembakau? Nah, ini karena data yang tersedia. Ini tadi makanya aku definisikan dia hanya merokok elektrik ya. Yang bagian ini itu nggak bisa tercapture. Yang bagian R106. Ini karena keterbatasan data. Jadi kalian nanti kalau pingin menganalisis data Sakernas langsung saja minta ke DepIE gitu kan. Nanti kalian analisis sendiri. Karena di sini hanya yang tersedia itu R1005. Nah, makanya angka ini yang dipakai untuk analisis smoke. Tapi aku definisikan ya di sini smoke elektrik gitu. Oke? Oke guys, paham nggak? Nah, setelah itu kita agregasikan, ini levelnya masih di video nih. Ya nggak? Ini membuat tadi, copy dulu ya filenya. Mana tadi? Record. Salah. Aku salah mencet. Bentar ya guys. Nah, ini saya copy aja di sini. Nah, ini tulis di sini membuat variabel merokok apa tadi? Merokok elektrik. Nah, ini. Oke, saya bisa memotong komen ini biar nggak terlalu panjang. Dikasih /3. Nah, udah. Nah, coba kalian run lagi, Ctrl D. Nah, setelah itu kita ingin mengagregasikan data merokok elektriknya ini ke level kabupaten. Bagaimana caranya mengagregasikan data ke level kabupaten? Ini.
itu dengan cara memakai comment collapse. Ini sebenarnya bisa memakai comment by sort atau memakai comment collapse. Nah, masing-masing ada kekurangan ya. Kalau kalian memakai by sort, kalian tidak menghapus individu yang ada sebelumnya. Nah, tapi kalau kalian memakai comment collapse, ya kalian udah menghapus individu-individu semuanya, sehingga sifat datanya itu sudah berubah menjadi level kabupaten. Paham nggak, guys? Nah, ini aku ganti smoke electric. Nah, setelah saya run, di sini akan muncul hanya variabel ID kabupaten dan juga smoke electric. Kalau kita lihat BR, nah di sini tidak ada duplikasi di kabupaten. Kalau memakai comment by sort, itu bisa juga diagregasikan ya. Ini misal nih, ini 1562 ini. Nah, coba kita pakai comment by sort. Ini kalau pakai comment collapse ya. Ini tidak menghapus individu. Jadi mengagregasikan data itu ada dua bentuk, collapse dan juga by sort. Ini tujuannya itu tidak menghapus data levelnya individu. Nah, caranya itu by sort kabupaten, ID kabupaten, again itu membuat variabel baru namanya smoke electric. Mungkin dibuat smoke electric aja ya, smoke electric sama dengan total atau sum total dari variabel smoke electric. Ini diganti smoke electric sum kabupaten gitu ya. Smoke electric kabupaten gitu aja deh. Setelah itu sudah nanti akan muncul variabel baru namanya smoke electric kabupaten. Kita cek dulu ya, apakah angkanya sama atau enggak. Ini 1562 di kabupaten 1101. Ya, kita simpan. Nah, kita nanti buktikan menggunakan model yang by sort. Ya, kita berhentikan do filenya sampai di sini. Terus kita run menggunakan command yang by sort. Maka berhasil. Nah, kita cek. Nah, ini angka individunya itu dia nggak terhapus. Nah, tapi di sini kok ada beda ya? Nah. Di sini ada yang salah berarti. Sum ya, jangan total, sum coba. Harusnya sih sama. Oh, belum diwektitkan. Ya, benar belum diwektitkan. Nah, kita wektitin dulu ya. Oh ya, lupa. Bisa nggak ya? Nggak mau, Ding. Kalau nggak bisa, berarti ini nanti dikalikan dengan wektitnya aja. Nah, caranya langsung aja generate sum electric kedua sama dengan elektrik pertama dikalikan sama weighted. Nah, coba. Belum di itu ya, belum dibikin. Nah, tapi kok beda juga ya? Ini harusnya sama loh. Oke, kita untuk sementara pakai collapse dulu ya.
Soalnya aku masih belum tahu kalau apa namanya weighted tapi menggunakan collapse. Sorry, weighted tapi menggunakan base short. Masih belum menemukan. Oh ternyata ini memakainya itu pakai collapse. Oke ya guys, lanjut ya. Halo guys. Oke, selanjutnya kita membuat variabel sanitasi. Langkahnya sama persis kayak tadi. Nah, cuman di sini kita menggunakan variabel itu bagian R161 dan ini di file yang berbeda ya. Ya kita copy aja. Di sini use. Ini aku garisin biar kalian nggak bingung. Nah, terus di sini nanti dia menyimpan guys. Jadi setelah apa ya, dia membuat datanya sama persis kayak tadi, dia generate variabel R1601A ini adalah data yang pertanyaan tentang sanitasi. Database sanitasi, kemudian di sini tadi sama persis ya, dia mendefinisikan sanitasi ini ketika R1601A sama dengan 1 dan juga R1601A sama dengan 2. Nah, setelah itu baru dia mengcombine ya. N ini maksudnya kombinasi. Kombinasi dari R1606B itu 1 dan juga R1606D itu sama dengan 1 juga. BDA. Itu komponen itu. Coba kalau kita lihat kuesionernya R1601A ini apa? Ini ya. Ini tentang sanitasi ya. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa saja menggunakan. Nah, kalau dia menjawab 1 dan 2, ini akan dia mengubah menjadi dummy 1. Kemudian ketika dia di bagian B ini, dia menjawabnya 1, 2, 3, dan 1 ya. Sorry, 1 ya. Itu dia termasuk sanitasinya bagus. Nah, dan juga yang D, 1 juga. Dia punya tangki septic tank. Oke, nah ini ya, ini tuh maksudnya dia kondisional, dia membuat variabel kondisional. Dummy ketika R161, 1602 dan seterusnya. Nah setelah itu dikoleksi lagi. Nah setelah dikolaps lagi, tapi ini menggunakan mean ya, menggunakan rata-rata. Kalau tadi kan sum, kalau ini menggunakan rata-rata. Nah, kita run datanya. Di sini akan muncul angka presentase apa ya, prevalensi, angka presentase sanitasi yang bagus di Indonesia per kabupaten. Nah, setelah itu ini ada hal yang penting, itu adalah menyimpan data ya. Di sini oke. Ini kan ada bagian identitas, Nah, di sini nanti kita membuat temporary variable. Ini udah itu belum ya. Angka ini nanti akan digabungkan dengan file lain, file yang bagian identitas. Untuk sanitasi, nah kita coba untuk yang identitas, yang bagian core. Ini sama nggak sih datanya? Sama ya. Oke, bagian core ini tinggal nge-labelin aja. R1 ini kode provinsi, kemudian R2 ini kabupaten, R405 ini adalah jenis kelamin, kemudian R407 adalah usia,
lalu R515 adalah pendidikan terakhir, dan seterusnya. Nah, di sini kita labelin datanya. Ini harusnya sanitasi tadi di akhir ya. Oke, kita lihat yang bagian ini dulu ya, bagian sanitasi dulu. Nah, di sini diganti database. Oh ya, untuk do file-nya ini aku kopikan di komen kali ya. Di komen bisa mencoba juga. Kasih teksnya. Bentar ya. Ini do file-nya aku taruh di komen. Nggak bisa ya? Nah, kalian bisa menggunakan do file-nya itu. Nah, ini mungkin aku jelasin aja kali ya. Nanti kalian bisa upload do file kalian masing-masing di drive di apa namanya? Di statanya di website Stata. Oke, aku jelasin do file-nya yang udah dibuat. Oke. Collapse awal-awal bilangnya nggak bisa, Kak. Error, Kak. Yang bagian mana? Yang awal-awal yang collapse smoke electric terakhirnya yang by kabupaten itu bilangnya invalid unmatched close parenthesis or bracket. Itu kenapa, Kak? Apa yang salah gue? Oh, ini udah ada by-nya belum? By kabupaten. Udah. Oh, salah bracket kali ya, Kak? Salah, iya. Iya, harus dikasih by kabupaten. Soalnya kan dia nanti akan mengagregasi datanya biar tidak ada duplikasi. Ini kurang 2 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Yaudah, ini aku jelasin dulu ya. Nanti kalian coba sendiri di sesi waktu lain. Nanti dicoba. Nah, nanti kalau bermasalah kirim di WA aku aja atau di line. Nah, jadi aku jelasin dulu. Di sini tadi tadi kita udah membuat variabel yang ini ya, sanitasi. Nah, sanitasi di sini kita harus menyimpan ke temporary penyimpanan. Nah, menyimpan ke penyimpanan sementara itu menggunakan komen temp file. Nah, kapan-kapan kita bisa memanggil apa sih namanya media penyimpanan ini, file ini. Jadi kita tinggal temp file data RT. Nah, di sini ada namanya apa ini? Apostrof kali ya. Ini di atas tab. Apa sih huruf dia tanda baca di atas tab kalau kalian lihat. Sama huruf di tanda baca di bagian samping enter, kiri enter. Nah, ini tanda petik 1. Nah, tanda ini dipakai untuk memanggil temporary file atau komen-komen kayak looping dan lain-lain. Looping itu kayak pengulangan kayak gitu. Nah, cara memanggilnya dengan tanda baca ini. Nah, setelah disimpan, nah, kita buka deh data core aslinya. Kita lihat variabel-variabelnya semuanya. Nah, kita generate variabel baru. Di sini rawat jalan ya. Nah, setelah itu kita buat variabel usia dari R407. Lalu kita buat dummy wanita. Dan juga dia pernah merokok atau enggak. Nah, ini sayangnya R106 ini belum ada ya variabelnya. Jadi dia mendefinisikan pernah merokok itu ketika
R105 sama dengan 1, R105 sama dengan 2. Ini harusnya R106 juga, tapi di sini dia tidak memasukkan. Ini ada kesalahan di do file-nya. Nanti saya periksa lagi. Nah, setelah itu baru semuanya ditergabungkan. Oke, di sini aku ubah itunya dengan stata ya, biar nanti kita bisa melihat hasilnya menggunakan OLS itu kayak gimana. Di level kabupaten, database. Nah, kemudian CD-nya ini aku ganti. Oh, salah. Mending langsung aja ini CD-nya aku ganti aja ke do fileku. Ini waktunya kurang banyak ya. Sholat, kata dong sholat. Santai Pak, santai. Nah ini lagi ngeran ya, guys. Nah ini memergingkan data, jadi merging datanya itu menggunakan ID atau urut tadi. Nah ini analisis memakai cross section. Nah sebenarnya pembahasan apa sih materi pertemuan pertama itu membahas tentang evaluasi OLS ini. Jadi sekilas ya, ini 2 menit lagi ya guys. Jadi gini, di sini kita lihat ya datanya itu memang cukup banyak ya. Di sini ada berapa 260.000 itu jumlah penduduk Indonesia kan. Nah itu diregresi semua. Nah di sini kalau kalian lihat di sini ada angka yang nilai betanya itu sangat kecil. Nah, nilai betanya sangat kecil ini ada indikasi per kapita ini dia mengalami kayak semacam hetero dengan variabel lain. Karena tapi karena di sini filenya itu banyak besar. Nah, makanya di sini apa sih namanya? Dia nggak terlalu signifikan mengubah dari hasilnya. Misalnya kapitanya saya buat len. Nah, kita regresikan lagi, kita regresi ulang lagi. Nah, sekarang kapitanya saya buat len. Di sini nanti beta yang dihasilkan dari per kapita akan jauh lebih kecil ya. Sorry, jauh lebih besar daripada tanpa menggunakan len. Nah, pokoknya angka-angka yang nominal itu rentan banget terjadinya estimasi beta yang salah. Nah, makanya angka yang nominal itu diharuskan dia dipakai untuk membuat variabel len. Itu yang bentuk nominal. Mungkin itu aja guys, apa namanya, materi ASIS pada kali ini. Thank you semuanya udah join sampai jam segini. Ada pertanyaan nggak sebelum aku akhiri? Untuk do file-nya ini aku kasihkan nanti di apa websitenya, kalian nanti bisa akses sendiri. Ada pertanyaan? Mungkin pertemuan selanjutnya kita ajukan kali ya. Sebelumnya kalian ada kelas nggak? Kayaknya waktunya kurang deh. Kalau misal kalian apa namanya hanya 1 jam. 2 jam gimana guys? 1,5 jam ya? Misal dimulai asisnya itu jam 16.00. Ada kelas nggak kalian? Ada, Pak. Oh, ada. Oh ya udah. Kalau sebelumnya ada kelas ya ya udah 1,5 jam aja, nanti kalau misal nanti saya percepat lah 1,5 jam. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan selain ini? Ada pertanyaan nggak? Oke.
Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Kak.